Oke, mungkin dari teman-teman juga udah cukup ya. Sebelum aku kembalikan sekretaris, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi dari Mas Huda. Saya persilakan. Halo. Kok langsung dilempar ke aku? Oke, sebenarnya terima kasih teman-teman, karena mungkin langsung dilempar dari ketua pelaksana. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan beberapa seksi yang lain. Mungkin yang paling cukup punya peran besar terkait apa yang ingin saya sampaikan itu hanya seksi BDD, seksi Penkes, dan Perkap kayak gitu. Cuman kalau saya lihat dari teman-teman kehadiran yang datang sekian kayak gitu, dan hanya mungkin kalau Penkes 1, terus BDD ada, kemudian Perkap. Nah, namun sebenarnya ada 3 itu sih kayak gitu. Cuman melihat dari kondisi tersebut sepertinya agak susah untuk dikoordinasikan bareng teman-teman gitu. Nah, mungkin alternatifnya adalah setelah, sebenarnya juga belum tahu ya alternatifnya nanti ini dibuat seperti apa, karena seksi yang berkaitan memang belum lengkap kayak gitu. Kalaupun semisal kurang maksimal nanti kayak gitu. Mungkin menurut Nisa gimana, Nisa? Kalau menurut saya, daripada bahasannya berulang, lebih baik dibahas di luar forum ini aja, Mas. Jadi nanti dari ketiga seksi tersebut dikumpulkan aja buat bahas apa yang Mas sudah mau sampaikan ini. Kalau dari saya seperti itu. Oke. Mungkin karena sebentar lagi mau closing dari koordinasi pemantapan, kalau misal saya minta waktunya 5 menit untuk teman-teman BDD, Penkes, dan Perkap, mungkin Panhar juga bisa di sini dulu juga minta tolong kesediaan waktunya 5 menit. Jadi harapannya entah nanti dijadwalkan ulang bagaimana, seenggaknya dapat informasi itu aja dulu kayak gitu. Kalau misal emang mau dipisah nggak harus di sini, itu juga bukan menjadi permasalahan utama kayak gitu. Itu aja yang pengen saya sampaikan. Nisa, terima kasih teman-teman. Oke, Mas, sudah. Jadi buat teman-teman Perkap, PDD, terus Penkes, jangan leave Zoom dulu ya nanti setelah ditutup. Terus teman-teman Panhar juga stay di Zoom ini dulu selama 5 menit. Nanti kita bahas sedikit terkait konsepannya. Oke, mungkin aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman panitia maupun volunteer maupun pengurus yang hari ini sudah sangat-sangat berusaha untuk menyukseskan kegiatan di forum hari kelima. Semoga kedepannya semakin baik dan bertambah lancar kegiatannya. Terus teman-teman juga jangan lupa dijaga kesehatannya, istirahat yang cukup, banyak minum air putih. Ya, mungkin itu aja. Kalau udah ke Malang bisa
segera kumpul ya Rek, di LKM kita koordinasi. Terus besok juga ada survei dari teman-teman lapang. Buat yang pengen ikut, silakan di list. Kalau nggak ada kendaraan jangan khawatir, nanti bakal diusahakan buat dapat kendaraan. Kayak gitu ya. Terima kasih Rek, aku kembalikan ke sekretaris pengurus, silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, baik. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Ya, terima kasih Mbak Nisa dan teman-teman panitia yang udah hadir dalam evakor untuk pemantapan di Klatsar ya. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, baik, berdoa dicukupkan untuk teman-teman. Terima kasih atas waktunya, dijaga kesehatannya, dan untuk nanti pemantapan dipersiapkan lagi dari tiap-tiap seksinya. Untuk tadi yang pesan dari Penkes, PDD sama Perkap, jangan meninggalkan room terlebih dahulu ya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rek, semangat. Halo. Masuk, Mas. Penkes 1. PDD apa sih? PDD cuman GISA tok ah. GISA. Ada Reza PDD. Nah, Reza. Kak, ada Alia juga. Ada Alia sama Ray. Oh iya. Mana namanya? Oh, iki Reza. Terus satu lagi sama. PDD ada 4 orang, Mas. Oh, yang di sini cuma ada Gisa sama Reza ya? Yang 2 belum rename, Alia sama Ray. Oke. Terus Penkes di sini, oke. Nisa mandi apa standby? Hadir. Oke, mungkin mau untuk mempersingkat waktu karena aku tadi cuma ngasih janjinya 5 menit. Sebenarnya ada hal yang ingin tak sampaikan itu bentuknya karena apa ya, ini kan baru kayak gitu teman-teman. Dan karena baru, aku udah nyoba siapin beberapa bahan kayak gitu biar nanti teman-teman nggak abstrak dan ada visualnya gitu. Yang ingin tak bahas di sini adalah terkait presensi ya gitu, presensi di lapang kayak gitu. Kalaupun ini pengen didiskusin sekarang atau
diatur jadwal ulang aja untuk teman-teman. Panhar, PDD maupun transfer cup dan Penkes. Transfer Nggak? Transfer kenapa masuk, Mas? Mau bahas apa, Mas? Bahas ini. Kira-kira alat apa yang bisa dibantu atau disediakan kayak gitu. Karena aku belum tahu batasannya gitu. Apakah itu memang nanti ranahnya Perkap atau Penkes? Karena kan aku menyadari aku bukan panitia dan aku di sini punya hal yang perlu dicoba. Mungkin kayak gitu sih. Perlu ada trial error kayak gitu. Dan kiranya kalau emang itu nanti bukan tanggung jawabnya Perkap, nanti bisa diinterupsi aja. Ini bukan Perkap Mas kayak gitu. Oke, nanti bisa di skip atau memang tidak ada peran Perkap di sana untuk membantu ini kayak gitu. Gitu sih. Mungkin dari yang divisi yang udah disebutin mau dibahas kapan ini? Mau sekarang apa gimana? 5 menitnya cuman pengen tak konfirmasinya aja dulu sih kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke aku lewat teman-teman kemarin kayak gitu. Dari pertanyaan itu udah coba masukin di materi juga. Kok materi ya? Bahan. Di bahan kayak gitu. Nanti pasti dari pertanyaan itu muncul pertanyaan lagi gitu ya. Itu aku coba antisipasi juga sih. Kayak gitu. Ada PDD sama Penkes kali ya di sini ya. Kalau Perkap mana tadi? Sofi kalau nggak salah ya? Oh ini ada, Perkap. Tapi belum tentu yang ada itu masih stay, Mas. Takutnya mereka lagi mandi atau gimana. Iya sih, nah itu. Cek sound. Misalnya tadi Perkap kan lagi nggak tahu ya, lagi AFK. Yang waktu pembahasan pematangan, apa sih? Pemantapan. Ya itu. Ya itu. Tadi kan AFK. Nggak tahu sekarang kalau udah balik. Juga Penkes di sini cuma satu ya? Iya, Penkes. CEO-nya lagi berhalangan dan lain-lain. Musyarofa masih ada nggak di sini? Apa AFK juga? Rova. Iya, Kak, ada. Oh, ada. Wah, seuzon arah-arah ini. Maaf ya, Rova. Kapan aku seujon, ya Allah? Gak seuzon loh. Ini yang Mas yang seujon sama kita ini mah. Tuh Indah udah hadir Indah. Udah lengkap Mas. Gas. Oke, di sini ada kisah. sorry. Nah, ini mau dijadwalkan ulang aja atau gimana teman-teman? Mau bahas tentang apa Mas? Coba dijelasin Mas. Oh ya, untuk pembahasannya secara inti adalah presensi ya gitu. Kan waktu beberapa tahun kemarin, waktu lapang kan presensi cukup jadi evaluasi ya gitu. Evaluasinya adalah ketidaklayakan di pelaporannya kayak gitu. Apalagi yang bukan dikatakan nggak kusut lagi ya, kayak sobek kayak gitu, dan apalagi kalau kena ballpoint itu hitamnya yang menyebar kemana-mana, jadi keterbacaannya menurun kayak gitu. Ke situ itu masalahnya. Terus solusinya ya kita bahas bareng-bareng dan aku udah nyiapin bahannya kayak gitu. Gitu sih.
Gimana teman-teman? Pada mau sekarang apa di jadwal ulang? Izin berpendapat. Boleh. Monggo Rizal. Ya, oke. Mungkin karena sudah berkumpul di sini langsung dibahas aja. Tapi kalau misal nanti perlu diskusi lain mungkin dilanjutkan seperti itu. Soalnya nanti kalau misalkan dijadwalkan lagi tidak pasti nanti banyak yang berkumpul seperti ini. Terima kasih. Mantap. Oke. Yang lain gimana? Mungkin karena ngomongin presensi, mungkin Penkes yang paling punya apa ya? Yang bisa dikatakan urutan ke-1 gitu. Terus nanti ada PDD yang emang punya persiapannya. Terus perkap kayak gitu. Kalau dari PDD kan udah nyampein oke, sekarang gitu. Terus kalau dari yang lain gimana? Rofah dan Sofi. Oke. Tinggal perkap ya. Iya, PB itu perkap ya. Power bank atau power balance. Perkabe. Ngapain kol-kolah masuk iya. Namanya juga perkabe. Oke, karena mungkin kalau dari Panhar sekarang aja ya tadi ya. Boleh. Das. Gimana? Oke. Aku boleh minta akses share screen nggak ya? Bisa nggak sih? Nggak bisa Share dong. screen. Bisa. Indah yang pegang. Bisa tak? Bukan. Langsung share screen bisa kok Mas, nggak perlu. Ini udah diizinin semuanya. Oh, bisa. Oke. Ntar aku coba. Oke, share screen. Loading. Oke. Pellet. Di sana belum muncul ya? Belum. Masih Heraklitus. Mana ini caranya? Nah, loading. Udah. Aku nggak bisa ngelihat punya aku ya. Oke lah, nanti kalau misal stuck sampai naik. Di sana munculnya apa? Kok pause ya? Di Klasar Sorry, X aku Windows. Oke, gini muncul ya di sana ya. Oke, tak mulai aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya ini untuk yang kedua kalinya mungkin bisa dikatakan aku coba menjadi bagian berkontribusi di Diklasar tanpa harus jadi panitia. Kalau yang ini yang pertama mungkin ya. Kalau yang kedua, kalau yang pertama waktu dulu memang jadi panitia gitu. Bikin countdown timer buat Diklasar 37. Mungkin di sini ada siapa ya 37 ya? Nggak ada ya, 38 paling mentok. Oke. Itu yang pernah tak buat dulu teman-teman. Mungkin sekilas informasi aja. Harapannya teman-teman juga punya inisiatif, masih ada waktu di Diklasar pemantapan, kemudian diklat lapang juga. Harapannya teman-teman juga ada inisiatif kayak gitu. Kira-kira apa yang bisa kita perbaiki buat Diklasar ini gitu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal teman-teman. Kenalin, namaku Kusnuluda dari Diklat 36.
Mungkin aku udah pernah informasikan juga ke Ketua Umum BUSA waktu awal, dulu juga ke Nova, lagi bikin komunitas kecil-kecilan terutama buat internal yang emang ada kaitannya dengan benang merah GBHU terkait teknologi informasi. Terus kalau emang teman-teman juga pengen diskusi tentang TI, ya nanti bisa kontak-kontak aku juga. Karena ini masih kecil lah, itu masih awal gitu. Aku dari Malang, terus fakultasnya ilmu komputer dari jurusan sistem informasi, meskipun aku udah jadi anggota L. Aku masih bisa dikatakan mungkin dari teman-teman yang 38 masih aktif lah kayak itu di beberapa kegiatan internal KSR. Kalau misal teman-teman ada yang ingin ditanyakan nanti bisa disampaikan lewat live chat yang ada begitu. Nanti aku coba bantu jelaskan atau sampaikan atau lewat slide app yang emang udah tampil di sana. Tampil nggak ya di sana? Tampil seharusnya. Oke. Apa sih yang perlu tak sampaikan sekarang gitu? Sebenarnya agak mepet juga, tapi ini perlu tak coba trial error lah kayak gitu. Seperti yang kita tahu mungkin yang udah pernah di Katapang, kondisi presensi itu yang namanya musim hujan, atau memang teman-teman dari peserta yang agak dipus ketika kegiatan, jadi agak bingung juga ketika melakukan presensi, mulai dari agak sobek gitu, lungset, atau mungkin dari tangan peserta maupun panitia maupun anggota yang ada di sana basah gitu. Sehingga tingkat keterbacaannya, kemudian kualitas dari kertas presensi itu menurun kayak gitu. Meluber kayak gitu. Kemudian ini juga jadi salah satu evaluasi terkait administrasi KSR. Seperti yang teman-teman tahu, kalau ngomongin presensi di KSR cukup jeli dan harus ada buktinya gitu. Sedangkan waktu dulu 2 tahun yang lalu waktu di Klatsar, ya sebelum-sebelumnya juga musim hujan cukup tidak terawat presensinya gitu dan ala kadarnya gitu. Dan melihat dari sini kayaknya perlu ada percobaan nih, kira-kira gimana cara ngatasinya gitu. Oke, di sana masih tampil apa ya? Yang ada fotonya, Mas. Inovasi presensi. Serius? Iya, masih itu Mas, inovasi. Aku padahal udah di slide selanjutnya loh. Nah, udah sejauh mana kamu tahu kondisi mana? Nah, oke, tadi aku udah masuk di situ ya teman-teman. Sorry. Itu. Kemudian tadi sedang dan setelah. Kalau ngomongin sedang ya tadi waktu di lapang itu kondisinya ya hujan gitu. Kemudian setelahnya dalam pelaporannya pun juga kurang maksimal gitu. Dan agak berat juga ketika diterima pelaporannya. Oke. Nah, dari evakor sebelumnya saya lupa. Dari saudara Rifki mengusulkan kira-kira kalau semisal presensinya dibuat pakai QR code kayak gimana gitu. Dan kalau dari segi kemungkinan itu sangat memungkinkan teman-teman kayak gitu. Karena kenapa saya bilang memungkinkan ya karena saya juga pernah jadi panitia waktu di Klatsar, melihat kondisi juga, kemudian ketika itu coba diterapkan, sepertinya memungkinkan kayak gitu. Tinggal nanti teman-teman bisa nggak beradaptasi dengan QR code gitu kayak itu dalam pelaksanaan diklat lapangnya. Nah, emang
gimana sih caranya nanti kok bisa QR code nanti dibuat presensi gitu kan pasti teman-teman. Memang agak teknis, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan kayak gitu. Tapi secara garis besarnya teman-teman nanti nggak perlu apakah ini nanti butuh internet selama penggunaan program kayak gitu, terus apa aja yang diperlukan, terus ribet apa nanti dari segi panitia maupun peserta dalam proses presensinya gitu. Itu aja. Kemudian ini mungkin agak teknis jadi nggak perlu tak coba jelaskan secara detail, tapi seenggaknya teman-teman cukup tahu di sini. Jadi nanti programnya itu cukup satu kali aja kalau waktu ngakses di awal pakai koneksi internet kayak gitu teman-teman. Untuk seterusnya nggak perlu koneksi internet. Di sana tampilnya apa ya? Ada caranya. QR code aja ya. Ada caranya hujan. Sabar Mas, sabar. Mana ini? Ini kalau salah. Seharusnya di sana muncul dinosaurus ya? Belum? Belum Mas. Tak ada. Nah, udah. Aduh. Oke. Nah, secara gambaran umumnya nanti teman-teman yang bakalan melakukan presensi itu cukup satu kali di awal dalam mengakses aplikasinya atau program presensinya itu di awal aja gitu. Cukup satu kali koneksi internet, terus nanti setelahnya dalam proses presensi berjalan nggak ada koneksi internet lagi, cukup sekali aja kayak gitu. Kenapa seperti itu nanti secara detailnya kurang lebih programnya itu cuman unduh kurang dari 2 megabit semacam program gitu. Itu aja. Karena aku juga menyadari di sana itu kira-kira apa sih provider yang emang bisa digunakan buat download programnya kayak gitu. Sepertinya emang provider pilihan aja kan kayak gitu. Dan aku pun yang pengguna Tri agak tersiksa di sana. Ini mungkin salah satu gambaran atau contoh dalam mungkin teman-teman juga pernah ikut, yaitu di kegiatan Raja Brawijaya dulu, apalagi calon mahasiswa barunya ribuan, puluhan, dan aku juga bagian dari PIT-nya, cukup susah ngordinir presensi sekaligus tugas lewat kertas kayak gitu. Semakin ke sini ternyata inovasi Raja Brawijaya udah bagus kayak gitu. Nah, harapannya juga teman-teman seperti itu. Gitu. Soal pelaporan, mungkin dari inisiatif presensi ini kita bisa menjadi starter buat kepanitiaan di Klatsar maupun nanti bisa jadi contoh buat kepanitiaan yang lain. Dan itu pun juga bisa aja kayak gitu. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan kalau semisal presensi dengan teknologi QR Code itu diterapkan di Klatsar kayak gitu, terutama di Diklat Lapang itu. Seperti yang teman-teman coba lihat di layar masing-masing, itu ada satu laptop, terus nanti pastinya perlu pakai browser yaitu, pakai yang familiar aja, pakai Chrome, itu bisa direkomendasikan meskipun teman-teman bisa pakai Edge itu ya, Edge, terus pakai Mozilla Firefox itu bisa, tapi lebih disarankan Chrome aja. Terus pastikan juga laptopnya itu emang built-in sama kamera. Kalau emang kameranya nggak terlalu bagus atau dirasa emang kurang maksimal penggunaan cahayanya, bisa pakai webcam kayak gitu. Terus nanti ya butuh program yang perlu dipasang juga di laptopnya. Sebenarnya banyak opsi, yaitu bisa pakai Laragon, Exa, maupun PHP Windows. Nah, nanti teman-teman yang emang merasa kebingungan masangnya seperti apa, nanti aku udah nyediain grupnya, nanti kita bisa ngobrol bareng di sana.
gimana cara pakainya atau cara pasangnya juga gitu. Kemudian nanti perlu ada QR code-nya juga. Jadi laptop ini bakalan dipakai sebagai QR code scannernya yang ngebaca. Kemudian QR code yang kotak-kotak itunya itu ada di name tag gitu. Kemudian butuh listrik juga, 2 charger laptopnya. Kemudian serbet gitu. Serbet ya harapannya nanti masih ada kemungkinan entah itu ada kaitan sama laptopnya atau mejanya. Di sini meja nggak ada ya, seharusnya ada. Nggak mungkin laptopnya ditaruh di bawah kayak gitu. Kemudian nanti QR code-nya nanti ada halaman sendiri. Seperti halnya di web registrasi di Klatsar. Kemudian nanti satu peserta itu punya QR code yang berbeda-beda dan unik, dan itu diambil dari NIM-nya masing-masing. Kemudian buat ukuran QR code-nya 500 pixel, nanti terserah dari teman-teman PDD mau ditaruh berapa pixel, tapi harapannya itu kalau bisa ya lebih besar gitu. Kalau terlalu kecil ya terlalu agak susah nanti pembacaannya. Kemudian penempatan QR code ada di bagian belakang, dan kalau bisa saranku itu dikasih NIM-nya juga. Kan kalau dari desain dari teman-teman PDD yang tak lihat waktu evakor di awal itu hanya nama aja gitu. Nah kalau di belakang saranku itu bisa dikasih NIM juga. NIM-nya itu nanti bakalan ngebantu ketika misal ada kemungkinan case si pesertanya itu males atau nggak mau ngelihatkan ke webcam kayak itu, ya udah ngetik aja bisa sebenarnya. Gitu. Terus ini aku ngasih rekomendasi layout. Di situ ada flying sheet yang ada di atas, kalau bisa bentuknya segitiga bukan datar. Kemudian ada mejanya juga. Kemudian laptop gitu. Di sana juga ada perangkat yang lain seperti chargernya, stop kontaknya, sama serbet. Itu teman-teman. Terus sebenarnya kalau teman-teman pengen ada demonstrasi ini bisa kita coba bareng-bareng. Terus buat teman-teman yang nanti seperti PDD, terus Perkap dan Penkes, karena masih ada kaitannya dengan presensi atau penerapan QR Code, silakan aja gabung ke grupnya. Ini grupnya masih sama seperti mungkin ada Nisa, kemudian ada Nuha, ada Afi juga seingatku. Ada beberapa anhar yang emang udah gabung di sana. Emang dibuat udah tahun yang lalu kayak gitu. Itu teman-teman, mungkin itu aja yang pengen tak presentasikan dari teman-teman terkait presensi QR Code-nya. Aku kembalikan lagi ke teman-teman panitia, apakah itu bisa diterapkan atau enggak. Ini hanya sebatas ide aja, melihat dari permasalahan di internal kita terkait presensi selama 2 tahun maupun sebelum-sebelumnya di Klatsar selama musim hujan, kayak gitu. Kalau mau ada tanya jawab dulu buat konfirmasi atau memastikan terkait presensi, ya silakan. Saya kembalikan lagi ke teman-teman panitia. Itu aja. Monggo. Kalau mau ada presensi ya boleh sih. Presensi. Demonstrasi maksudnya. Rizal angkat tangan, Mas. Ya, Rizal langsung aja. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Mungkin izin berpendapat, Mas. Mungkin juga saya juga lumayan tertarik terkait ini, dan itu juga bisa membantu kita terkait presensi. Mungkin saya izin berpendapat saja, ini kan rencananya ditaruh di name tag ya. Kalau sepengalaman saya sebagai peserta, name tag itu pun juga tidak bisa lepas dari yang namanya misalkan
misalkan saja pas wudhu itu misalkan name tagnya itu tidak diamankan, itu bisa aja kena air luntur, itu juga bisa. Nah mungkin kalau itu juga kan jadi harus kasih satu-satu ke namanya juga. Mungkin kalau boleh tanya, misalnya itu cuma dibagikan secara digital, jadi nanti akses QR-nya itu, maksudnya foto QR-nya di HP-nya masing-masing, itu apa bisa ya Mas ya? Oke, sip. Terima kasih pertanyaannya, Saudara Rizal. Kemudian terkait benar, nah ini sebenarnya ada peran SC nanti ketika di lapang. Mungkin kalau studi kasusnya semisal sholat, berarti pas sholat sebaiknya di sini ada instruksi juga dari teman-teman panitia, atau emang saya rasa dari kesadaran peserta juga harus memahami peran dari Nemtek, karena itu kan identitas. Kalau dulu pengalaman dekat lapang itu pasti peran SC cukup tegas memberikan umpan balik ketika si peserta itu kurang tepat menempatkan Nemteknya, misal ditaruh di bawah ketika duduk, atau emang waktu ada punishment kayak gitu. Nah, peran SC di sini cukup penting menegurnya. Kemudian kalau emang itu diketahui oleh panitia, harapannya dari panitia juga bisa memberikan informasi aja, nggak menegur. Mungkin karena bukan ranahnya seksi yang bersangkutan misal, atau sungkan mau negur, mending informasi aja gitu juga boleh gitu. Kemudian jadi mungkin agak teknis mungkin ya menjawab pertanyaan yang awal tadi. Jadi waktu awal berangkat harapannya juga di situ ada informasi juga dari entah ya lupa aku, seksi lapang atau seksi acara waktu nge-briefing keberangkatan, itu juga harapannya bisa diinformasikan terkait penggunaan Nemtek untuk apa selain identitas. Kemudian pertanyaan kedua dari Rizal adalah QR code. Nah, sejauh ini kalau dari aku baru kepikirannya nanti teman-teman PD yang bakalan masang ke Nemteknya, dan belum kepikiran alternatif yang lain, karena harapannya kalau semisal Nemteknya udah jadi, kemudian di situ ada QR code-nya di belakang, jadi nanti udah langsung dilindungi juga, entah itu dilindungi pakai selotip atau bagaimana, karena waktu aku juga di Klat 36 dulu musim hujan dan cukup deras, fun fact-nya adalah Nemtekku yang dulu itu emang dikasih isolasi sama panitia dan sampai sekarang masih ada gitu. Dan masih jelas dibaca. Cuman emang perlu ada agak keuletan sedikit ketika ngurusin Nemtek kayak gitu. Itu sih. Jadi harapannya dari segi panitia itu sudah nge-backup terkait isolasi itu biar kemungkinan air itu nggak masuk. Kemudian dari peserta pun juga diberikan pemahaman lewat panitia gitu. Dari peserta lewat panitia diberikan pemahaman kayak gitu sih. Itu teman-teman. Dari Rizal mungkin ada ini feedback dari Rizal. Mungkin kalau itu bisa dikoordinasikan lebih lanjut lagi, tapi mungkin ya kalau saran dari saya mungkin itu untuk share-nya ya apa share QR-nya itu digital saja, jadi nanti tidak ada resiko seperti ya yang saya bilang tadi misalnya. Tapi nanti mungkin bisa dikembalikan lagi ke teman-teman yang lainnya juga. Jadi sebagai informasi aja, jadi kalau misalkan peserta itu di lapang itu dia
tidak diperkenankan untuk membawa barang elektronik, nggak dibolehin bawa HP, jam tangan, uang, itu sebenarnya nggak diperbolehkan. Jadi kenapa kita tetap menggunakan name tag kertas itu karena emang itu. Karena kan kalau saat diklat nggak sempat juga buka HP. Terus untuk HP ini mau taruh di mana? Di carrier, nanti malah rusak, malah hilang gitu kan. Makanya kenapa name tag dulu-dulu itu diisolasi-isolasi itu karena berusaha untuk menjaga aja supaya nggak rusak gitu. Sebenarnya insya Allah kalau ada isolasinya itu insya Allah aman sih. Asal nggak patah aja. Soalnya dulu name tag aku tuh patah tengah gitu kebelah. Tapi karena aku jaga jadi nggak begitu luntur. Kalau seperti itu mungkin saya kembalikan lagi ke teman-teman yang lainnya, Mas. Mungkin teman-teman yang lain mau tanya-tanya tentang ini. Langsung aja ya teman-teman, ini tidak terlalu formal kok. Langsung aja. Gas. Iya, Aku mau nambahin lagi ya, Mbari, mungkin dari teman-teman lagi bingung. Mungkin ini sebenarnya kalau tak nyalain kelihatan wajahku ya nanti. mana emang? Mungkin teman-teman juga bisa nyoba, silakan aja diakses di web registrasi di Klatsar. Mungkin kita coba demonstrasi bareng-bareng, sebenarnya juga bisa gitu. Akan diakses di web pendaftarannya, kemudian di sana ada menu presensi QR code-nya, terus teman-teman coba pencet di sana, nanti bakalan diarahkan ke web presensi yang tadi. Terus gimana cara dapetin QR gitu, sedangkan kan pesawat. Sebenarnya kalau dari segi yang sebagai peserta, teman-teman bisa bikin QR code sendiri di sini. Ntar masukin aja NIM-nya. Masukin di sini. Ntar ada formnya. Nah, silakan dimasukkan aja NIM-nya teman-teman berapa. Nanti dapat semacam gambar gitu, bisa di-download. Habis itu ntar scan aja di sini gitu. Itu aja sih teman-teman. Mungkin itu ya. Nah, kalau misal teman-teman masih ada yang ditanyakan, ingin didiskusikan, karena waktu kita terbatas sama sholat maghrib juga, teman-teman bisa masuk di sana. Mungkin Nisa ya, aku lupa. Nisa yang jadi admin atau siapa ya? Itu bisa ngebagiin linknya ke grup panitia mungkin. Kayak gitu. Nanti aku bisa bantu gimana ngaturnya atau mungkin hal-hal yang emang ada yang teman-teman bingungkan. Itu aja sih. Mungkin kalau emang nggak ada, Halo, Mas suaranya nggak ada. Halo. halo. Nah, Mungkin itu aja. Kalau misal nanti teman-teman ada yang ingin disampaikan, langsung masuk grup aja, disampaikan di sana. Atau mungkin dari Panhar yang emang jadi admin, itu bisa nge-share linknya. Terlepas nanti teman-teman udah mau dieksekusi atau enggak, seenggaknya aku udah nyampaikan terkait kendala di beberapa tahun yang lalu dalam masa di Klatsar terkait kondisi maupun pelaporannya. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Panhar, kemudian ke seksi yang emang bertanggung jawab terkait administrasi. Di sini ada sekretaris mungkin yang emang punya tanggung jawab di sana, kemudian emang yang punya pelaksanaan dari administrasi, yaitu ada Penkes kayak gitu. Itu aja sih.
Gitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya emang nggak ada, bisa kita akhiri juga. Karena di sini, mungkin di sana juga udah maghrib. hampir selesai ya. Gitu. Iya. Mas, aku mau nanya satu kali. Itu tadi kan ada yang pakai laptop. Itu emang harus pakai laptop ya, Mas? Soalnya kan setahu aku kalau misalkan di tenda Penkes itu tidak disediakan listrik kan. Yang disediakan listrik itu tenda panitia sama tenda panitia aja. Anggota jangan kasih pencahayaan ya, biar kayak ayam ya. Ngawur. Ya, gitu. Pencahayaannya dari lampu sorot doang, lampu tengah. Oke. Pertanyaan terkait arus listrik atau penyediaan suplai listrik itu nanti bisa lewat dari harapannya. Nah, kan presensi itu nggak sepanjang kegiatan ya, cuman di awal aja gitu, nggak seterusnya standby di sana itu. Karena presensinya cuman kegiatan di awal atau semisal setiap pagi aja, ya udah berarti pas pagi aja ada laptop di sana begitu. Dan presensinya juga pasti cukup efisien karena nggak terlalu banyak hal yang dibingungkan di sana, tinggal nyantumin NIM aja atau scan QR-nya aja, udah langsung bisa kembali lagi ke posisi masing-masing. Kalau emang presensi udah selesai, ya udah laptopnya dimasukin gitu, nggak harus standby di sana. Oke, Mas, paham. Thank you, Mas. Ya. Ya, mungkin sudah ya, Mas, ya penyampaiannya ya. Sudah, sepertinya sudah. Bisa diakhiri aja, nggak apa-apa. Untuk penutupnya saya serahkan ke Afi. Oke. Mungkin dari teman-teman yang tadi udah sama-sama kita melihat penjelasan dari Mas Huda, mudah-mudahan semuanya paham. Kalau misalkan belum paham bisa langsung tanya-tanya aja di grup yang udah tadi di-share QR code-nya. Terima kasih Mas Huda udah mau membantu panitia di Klatsar kali ini. Terus juga teman-teman juga yang berkontribusi juga terima kasih udah memperhatikan. Ya udah, karena udah selesai juga, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you. Makasih Busa. Makasih Mas Huda. Terima kasih Mas Sama-sama. Huda. Yuk. Sholat.